Noob main Among Us jadi kalah, main sosmed jadi warganet. Aku pribadi bijak, maka aku cerdas berinternet. Tahu gak sih anak-anak, dulu orang tua kita kalau ingin melakukan suatu hal harus menggunakan banyak alat. Mau nonton harus pakai DVD, mau dengar musik harus pakai radio, dan kalau ingin mendapatkan informasi harus berlangganan koran. Sungguh rumit ya, capek kalau dipikirin. Nah, zaman sekarang kita bisa mendapatkan semua hal lewat satu genggaman, yaitu menggunakan smartphone. Dengan adanya smartphone, sekarang semua aktivitas dapat dilakukan dalam satu genggaman. Lalu, apa itu internet anak-anak? Ada yang tahu? Internet itu adalah kumpulan jaringan komputer di seluruh dunia yang saling berhubungan anak-anak, antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, internet ini semakin mudah diakses, serta dengan mudahnya orang-orang terhubung melalui wifi dengan internet. Hayo anak-anak, mari kita menjelajahi internet. Dunia internet memang menyajikan banyak hal yang menyenangkan. Salah satunya adalah games. Namun sayangnya banyak di antara kita yang belum bermain games dengan cerdas. Lalu, mengapa games itu menyenangkan? Pertama, games itu seru. Kedua, menantang. Ketiga, games dapat menghilangkan kebosanan. Keempat, di dalam games kita akan mendapatkan pengakuan dan pujian. Yang kelima, di dalam games kita akan merasa menjadi yang lebih hebat. Wow, seru juga ya anak-anak kalau main games. Namun, jika kita berlebihan dalam bermain games, maka kita akan merasakan gangguan pada tulang belakang karena terlalu lama duduk. Kemudian mata kita akan kering. Lalu, akibat sinar biru yang dipancarkan layar akan membuat mengikisnya lapisan butane pada mata. Kita bakal lupa makan, prestasi akan menurun. Kemudian bisa juga kejang tangan loh. Lalu pasti bakal boros karena terus-terusan membeli kuota. Setelah kita ketahui bahayanya games, apakah kita masih boleh bermain games? Tentunya masih boleh dong anak-anak. Syaratnya tidak boleh berlebihan dan harus perhatikan simbol dan penggunaannya. 2. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media online yang para penggunanya dapat saling berbagi tulisan, video, mengungkapkan apa yang dipikirkan, lalu membuat pertemanan dan lain-lain. Selain fungsinya yang melahirkan banyak manfaat, ternyata media sosial juga banyak dampak negatifnya loh. Ups, anak-anak udah cukup umur belum ya? Anak-anak, rating untuk bermain media sosial ini kurang lebih 12 tahun. Jika sudah 12 tahun, ya boleh. Dengan syarat harus mematuhi beberapa hal yang harus diketahui. Anak-anak harus menyaring siapa saja teman-teman yang ada di akun sosial media. Kedua, jangan lupa diatur privasinya. 3. Pornografi. Tahukah anak-anak apa itu pornografi? Pornografi adalah gambar, sketsa ataupun foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, animasi, kartun ataupun percakapan, gerak tubuh dan lainnya yang mempertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau alat kelamin yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi sangat mudah diakses di internet. Dengan adanya internet, kita bisa saja melihat pornografi tanpa disangka. Iklan yang timbul tiba-tiba atau dalam games, dalam media sosial, dan sebagainya. Sekali kita melihat pornografi, maka kita akan penasaran dan cenderung ingin melihat lagi dan lagi. Seorang psikolog terapis mengatakan, jika pornografi menyala atau on, maka akan sulit dimatikan. Duh, mengerikan sekali ya anak-anak. Lantas apa yang terjadi jika anak-anak tidak sengaja melihat pornografi? Otak kita akan jadi sama dengan otak seekor kucing. Begini ilustrasinya.
Jika ibu anak-anak di rumah sedang memasak ayam goreng, pasti anak-anak pada mau kan? Gimana kalau seekor kucing? Mereka juga ingin makan ayam goreng. Nah, bayangin kalau ayam goreng tersebut disimpan selama seminggu. Apakah kita akan tetap memakannya? Pasti nggak mau lah. Tapi apa jadinya jika ayam yang sudah seminggu itu kita berikan ke kucing? Tanpa menunggu lama, pasti ayam itu langsung disantap. Nah, itulah anak-anak yang membedakan kita sebagai manusia dan kucing. Manusia memiliki bagian otak yang membuat kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagian itu disebut prefrontal cortex. Fungsinya yaitu sebagai pengatur, pengendali, perancang, dan pengambil keputusan. Mau tahu nggak anak-anak? Kalau kita melihat gambar atau video porno secara sengaja atau tidak sengaja, maka otak kita akan mengeluarkan senyawa kimia yang bernama dopamin. Dopamin ini berefek senang sekaligus ketagihan seperti halnya kita makan es krim atau melakukan hal apapun yang menyenangkan. Jika sudah ketagihan, dopamin yang diaktifkan akan terus meningkat jumlahnya, sehingga cairan dopamin ini akan membanjiri bagian PFC otak kita. Akibatnya PFC kita akan semakin mengecil dan fungsinya akan terganggu. Untuk itu, sayangi otak kita, lindungi diri kita dari dampak negatif internet.